Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay channel channelnya Tisam Official lagi. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Kasam waras masalah kasam, doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman kasam yang berjuang untuk memajikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Kalian lagi pada ngapain cuy? Sehat-sehat? Masya Allah, mantap, is the best. Kaisam hadir kembali, jangan bosan-bosannya kita sama-sama belajar dan update tentang berita-berita yang lagi viral di luar, ya kan. Mungkin kayak Tisam di sini akan berbagi tentang pemerintah Hong Kong dulu ya, yang sudah mengetahui pinjaman seluruh pekerja migran coy. Jadi utang-utang kalian tuh pemerintah udah tahu cuy, ya kan. Nah ini nah ketakutan kita ya, kalau data kita ini ketahuan sama pemerintah, karena ini udah membludak banget ya. Karena secara data ini diketahui pemerintah cuy, kalian tahu nggak, dari tahun 2021 sampai 2023 itu pinjaman domestic helper tanpa agunan atau tanpa jaminan dari perusahaan keuangan yang berlisensi itu mencapai 16,6 miliar Hong Kong dollar cuy. Ini udah melebihi batas banget gitu cuy. Kita tuh lebih tinggi daripada peminjaman orang-orang lokalnya gitu cuy. Nah, ini yang menjadi problem dan menjadi perhatian pemerintah saat ini ya, bagaimana untuk mengendalikan supaya peminjaman domestic helper ini terkendali ya cuy ya. Nah, dari 387.000 domestic helper itu rata-rata memiliki pinjaman di atas 16.000 cuy. Waduh, ya kan? Kita aja Indonesia aja di Hong Kong itu ada 150.000. Nah, peminjaman itu sekitar 380, itu berikut warga asing lainnya ya, kayak Thailand, Filipina gitu cuy. Nah, itu tercatatnya 389.000 domestic helper yang memiliki pinjaman di luar, minimal itu 16.000 mereka rata-rata meminjam. Itu lebih dari 3 bulan gaji kita gitu cuy katanya. Nah, ini menjadikan konsen ya pemerintah bagaimana menanggulangi supaya domestic helper ini tidak sampai merampas haknya majikan ya, karena secara tidak langsung majikan ini kena mental banget gitu. Nah, ini sedang dicari solusinya bagaimana ya kan. Nah, maka dari itu buat kita ya yang udah kejebak dengan peminjaman seperti ini, udah kita pasrah aja gitu. Mumpung kita masih diberikan kesempatan, kalau dipecat kita masih bisa cari majikan dan masih bisa turun, karena aturan ini belum tegas gitu cuy. Jangan sampai nih nanti ke depannya aturan ini benar-benar dipertegas, di mana KTP ini bisa tersalur dengan imigrasi, di mana pemerintah mungkin akan memfollow up kepada imigrasi untuk bagaimana caranya supaya menyeleksi visa kerja kita ke depannya. Itu mungkin saja terjadi cuy, karena memang saking kita ini melebihi batas kita gitu ya cuy ya. Nah itu. Dan buat kalian yang pinjaman online di Facebook atau apa, janganlah kalian itu meminjam-minjam ya sekarang itu. Karena apa? Karena kalian itu tidak berani melawan sistem mereka. Sebenarnya mereka itu kalau kita lawan, ya mereka juga akan kalah ya. Pinjol itu nggak ada kantornya di sini ya cuy ya. Mereka hanya menekan dengan ancaman kepada majikan, memberikan pelecehan kepada majikan, ya kan? Padahal kantornya nggak ada. Jadi kalau misalkan kalian minjem pinjol 1.000, balikin aja 1.500. Setelah itu lapor polisi, ganti nomor handphone, install handphone lagi, selesai. Nah, itu mungkin yang lagi dibahas oleh pemerintah Hong Kong. Yang kedua, ini juga kasusnya polemik banget ya. Jadi kalian tahu nggak, di Hong Kong itu sedang gempar-gemparnya pengajuan tentang rangkaian undang-undang pengesahan pernikahan sesama jenis. Nah, ini kalian setuju atau nggak nih kan? Hong Kong ini sedang di follow up ulang ya, untuk disahkan undang-undang sesama jenis. Jadi pernikahan sesama jenis itu banyak yang mengkasuskan supaya dilegalkan di Hong Kong ya cuy ya, pernikahan sesama jenis ini. Karena sampai detik ini itu masih kontroversi ya, di mana 89 anggota dewan itu menolak untuk mengesahkan, tapi ada 8 vote gitu kan, yang mereka juga memiliki hak suara untuk menyuarakan kita juga harus menghargai hak asasi mereka. Jadi ini lagi gempar ya cuy ya, jadi lagi perdebatan nih LGBT ya, undang-undangnya minta disahkan di Hong Kong. Kalau kalian setuju nggak? Kalau kayak Tisam sih ya nggak setuju banget ya cuy ya, karena itu juga menyimpang, juga
akan membunuh populasi kehidupan manusia. Pastinya ya kalau misalkan kita nikah sesama jenis gitu kan, ya kita nggak akan ada anak gitu, nggak akan ada keturunan ke depannya. Lalu bagaimana dengan kelangsungan hidup suatu negara, apalagi sekarang aja Hong Kong itu lagi sulit banget tentang bayi ya cuy ya. Makanya Hong Kong ini siapa orangnya yang hamil gitu kan dan punya anak itu akan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Saking apanya? Saking nggak adanya bayi di Hong Kong. Apalagi ini kalau misalkan kita melegalkan nikah sesama jenis ya, pastinya dari luar negeri lainnya dia akan mengesahkan pernikahannya di Hong Kong. Pastinya Hong Kong menjadi tempat untuk melegalkan kaum heteroseksual ini ya cuy ya. Jadi memiliki kesukaan terhadap sesama jenis. Nah, kira-kira kalian setuju nggak? Yo, jelas nggak setuju ya, apalagi kita beragama muslim. Oke. Nah, itu kabar berita yang ketiga. Yang kedua ya. Yang ketiganya ini Sister Hong ya. Sister Hong ini juga lagi gempar-gemparnya banget kalau misalkan kalian mengikuti kasus Sister Hong. Sister Hong ini adalah seorang laki-laki dari kota Nanjing yang ada di Tiongkok sana. Dia ini berperan sebagai perempuan dengan menggunakan filter dan suara yang dirubah seperti perempuan. Dia ini ibaratnya membuat nyaman laki-laki dan untuk mengajaknya main ke ibaratnya flatnya ya, atau kosannya atau kediamannya. Kediamannya itu cukup kecil, cuma ada kasur, ada buffet di situ. Nah, mereka ini pada tertarik sama Sister Hong karena Sister Hong ini bisa membuat mereka itu nyaman ya dengan kelembutannya itu, dari teman curhat dan lain-lain. Bahkan mereka juga sesampainya di tempatnya Sister Hong, mereka juga tahu kalau Sister Hong ini adalah transgender ya, atau laki-laki gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa mereka itu masih mau gitu kan dipeluk-peluk Sister Hong, melakukan aksi seksual bersamanya gitu kan. Ya namanya juga gratisan, Kaisang tinggal merem aja, tinggal ngerasain aja juga keluar gitu kan. Keluar apanya nih maksudnya. Nah, ini cuma permasalahannya Sister Hong ini melakukan tindakan ilegal di mana dia memvideokan secara diam-diam, bahkan dia jual ke platform dewasa yang dimana satu langganan followersnya ini dihargai sebesar 300.000 ya, atau 150 yuan, atau sekitar 21 USD gitu cuy. Jadi kalau misalkan followernya banyak ya, penghasilan Sister Hong ini banyak. Nah, endingnya kebongkarnya dikarenakan salah satu yang pernah main dengan Sister Hong ini ketahuan sama temannya. Saat ditegur dia nggak terima kalau dia dijual videonya secara publish oleh Sister Hong. Akhirnya melaporkan ke polisi dan diselusuri, akhirnya ditangkaplah juga nih Sister Hong, akhirnya kebongkar. Dan yang mengejutkan, Sister Hong ini ternyata bertambah cuy, bukan hanya 1.600 laki-laki, tapi ini menambah jadi 1.691. Dan Sister Hong ini sudah dinyatakan mengidap HIV ya cuy ya. Bahkan polisi ini membuka ibaratnya cek HIV gratis bagi korbannya Sister Hong cuy. Karena dari 1.691, 237 pria ini terinfeksi HIV juga. Waduh, dimasukinnya asal lubang sih ya. Aduh, ampun ini Sister Hong ini, wanita cantik dari lahir, pria cantik dari lahir, kok bisa mereka itu suka ya. Ini kalah ini mama tua kaplak di luar sana sama pesonanya Sister Hong ya. Oh bisa, berondong-berondongnya udah kesana semua cuy. Jadi udah habis semua nih stok laki-lakinya, gimana dong? Ya kan? Aduh, nah ini buat kalian hati-hati juga dalam menjalin percintaan di Hong Kong atau apa ya, karena potensi berganti-ganti pasangan itu gede banget ya. Apalagi ini adalah dunia internasional, dunia kebebasan di luar sana. Bahkan berhubungan seperti itu udah bukan ngelihat agama lagi ya cuy ya. Ini cuma perhatian aja untuk kalian, jangan sampai kita baru dikasih sayang, honey, baru dikasih tas aja kita mau gitu kan dimasuki lubangnya, sehingga itu menjadikan keburukan kita ke depannya. Kita nggak tahu gitu kan, kedetek 5 tahun, 10 tahun kita juga mengidap penyakit menular seperti ini. Nauzubillah min dzalik. Yang rugi siapa? Kita. Hanya karena dikasih tas satu, kita mau menampung sel-sel yang udah terinfeksi virus. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi ini buat kalian gimana nih komen tentang peminjaman yang udah 16 miliar ini, berapa triliun coba peminjaman uang ini meminjamkan domestic helper. Dan yang jadi masalahnya ini pemerintah sudah mencium ya cuy ya, bahwa peminjaman uang di Hong Kong ini menjadikan jembatan. Dengan visa Hong Kong kalian bisa menipu peminjaman uang itu untuk memperoleh visa kerja di
negara lain seperti Makau, Kanada gitu kan, Singapura. Jadi pemerintah Hong Kong ini sudah mencium ya gerak-gerak penipuan kita gitu cuy. Jadi kita ini dinilainya menipu peminjaman uang. Jadi visa Hong Kong ini dijadikan alat untuk mendapatkan uang untuk bisa mendapatkan visa ke negara lain gitu. Nah ini dampaknya apa? Ya dampaknya kita akan diomelin majikan terus, dituduh-tuduh majikan, pencurian semakin banyak gitu kan. Terus kita juga mungkin ke depannya ya kita akan dipersulit juga mendapatkan visa kerja di Hong Kong ya. Nah itu mungkin sharing Kaisam hari ini dengan 3 berita viral. Kira-kira kalian komennya gimana nih? See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.